Selamat sore para hadirin sekalian dan pemirsa pencinta tanah air biliar Indonesia. Kita kembali lagi untuk melihat pertandingan SEA Games Biliar tahun 2023 yang diselenggarakan di Kamboja. Dan tidak lupa saya didampingi oleh seorang yang sangat cantik sekali. Tahu dong siapa orangnya? Siapa sih? Silviana, halo. Silviana. Oke, pertandingan sore hari ini adalah atlet dari Indonesia yaitu Ismail Kadir dan Daupachan Puttabanit dari Laos. Nah, kira-kira Silviana, profil dari kedua pemain ini yang Silviana tahu siapa kira-kira? Ismail Kadir mungkin ya? Ismail Kadir. Ya, ceritain dong sedikit dong profilnya. Kalau Ismail Kadir sendiri ini peraih medali perunggu SEA Games 2019 di Filipina, di mana dia melakukan suatu dobrakan yang luar biasa. Dia mengalahkan Carlo Biado. Ya, di 8 besar. Semoga, ya, benar sekali. Ya, semoga di SEA Games ini akan ada hal baru lagi. Ya. Selain dari perunggu juga Ismail Kadir ini adalah masih muda ya? Masih muda. 27 tahun ini. 27 tahun dan prestasinya juga banyak yang sudah beliau capai di kancah nasional tentunya ya. Waktu itu saya pernah menjadi presenternya juga dalam satu acara dan kebetulan mereka juaranya. Dan untuk kompetitornya si Puttabanit ini profilnya seperti apa ya menurut Silviana? Berdasarkan pengalaman ikut SEA Games 2 kali, Silviana. Have no clue sebenarnya karena mungkin kayaknya orang baru ya banyak karena juga ya. Namanya kadang kurang lebih jadi bingung kadang jadi yang mana orangnya gitu. Oke. Pertandingan hari ini skemanya seperti apa, Silviana? Ini ada di babak 16 besar, di mana pemenang di match ini akan bertemu dengan Johan Chua. Johan Chua? Iya, di 8 besar nanti. Wow. Kemungkinan antara Johan Chua atau dari Bagan ada dari Vietnam atau apa gitu. Tapi kemungkinan besar kalau lihat dari peta kekuatan itu Johan Chua dari Filipina. Oke, baru saja dilakukan lagging. Dan untuk dari sistem pertandingan ini sendiri adalah masih tetap mencari 9 kemenangan? Ya, masih tetap cari 9 kemenangan. Dengan alternate break ya? Benar sekali. Ya, pemirsa kita akan memulai leg pertama. Dilakukan break oleh Daupachan Puttabanit. Dan baru saja kita lihat 2 bola masuk. Di sini dia melakukan teknik break yang berbeda. Iya, karena memang dia tidak melakukan cut break ya. Iya, dia melakukan cut break. Di mana dia cuma fokus di wing ball dan full ball. Dan kita lihat posisinya lumayan open ya untuk bola 2 ya. Duanya. Kita lihat apakah berhasil dalam melakukan pukulan di bola 2. Sangat baik sekali. Ya, angle-nya cukup ya? Iya. Dan crossing di bola 8-nya juga menguntungkan buat bola selanjutnya ya. Bola selanjutnya. Dimana 5, 6, 7-nya udah sejalan sih kalau kita lihat dari sini ya. Betul. Benar-benar full konsentrasi dia. Iya, karena di sini rek pertama, jadi harus bisa handle. Betul. Dan posisi yang cukup baik untuk ke bola selanjutnya itu bola 6 ya. Bola 6, ya. Sepertinya dia akan melakukan stop ball saja cukup untuk placing di bola 6. Oh, follow shot. Satu ban. Satu ban.
harusnya nggak ada masalah. Iya, harusnya nggak ada masalah karena angle yang sangat baik untuk pressing ke bola 7. Karena nggak perlu diapa-apain. Sangat baik sekali. Kalau lihat dari teknik yang digunakan, sebenarnya akan menjadi pertandingan yang cukup seru nih ya. Iya. Cukup karena saya tipe Ismail Kadir juga sangat hunger akan bola. Ketika dia ada kesempatan untuk menghabiskan bola. Dan Ismail Kadir juga memiliki konsentrasi yang sangat baik. Ya. 3 bola tersisa. Angle yang cukup untuk melakukan shot di bola 8. Sangat baik sekali. Ya. Handle-nya bagus ini untuk rek pertama. Betul. Dia bisa menguasai medan langsung untuk adjustment. Dimana hal ini sangat cukup sulit ya yang dilakukan oleh seorang atlet terutama ya. Iya. Apalagi terutama bukan pemain pro tentunya. Benar sekali. Pressing yang sangat sempurna. Ya, 1-0 leading untuk Laos. Melihat dari apa yang baru saja dilakukan oleh pemain Laos ini, gimana Silviana kira-kira? Kalau lihat dari ini ya overall ya, ini bakalan jadi match yang cukup menarik karena kalau kita perhatiin Laos ini dia ini kalau kita perhatiin dari struknya segala tekniknya dia menggunakan, kalau kita perhatiin teknik snooker. Dimana kalau kita tahu teknik snooker itu dia memiliki dasar yang sangat bagus. Ya. Dan skema dari pertandingan ini masih tetap mencari 9 kemenangannya? Masih cari 9 dengan kemenangan. alternate break? Ya. Nah kalau boleh tahu Silviana, ini banyak saya lihat atlet bilet itu yang membawa tas ya, sepertinya contohnya kamu tuh sekarang membawa tas depan saya tuh banyak. Apa sih isinya, ceritain dong. Jadi sebenarnya kalau untuk kayak kita ya atlet pada umumnya peralatannya ada 3. Apa aja tuh? Nah kayak contohnya sekarang nih akan melakukan break, itu ada stick khususnya untuk kalau istilah kita mungkin memecahkan bola gitu. Itu ada stick khususnya, dimana tapernya lebih keras, jadi sticknya lebih powerful untuk memecahkan bola tersebut. Nah, terus stick yang kedua kita punya playing cue. Di sini untuk yang dimana kita biasanya yang inilah yang masukin bola potting, dan yang stick yang selanjutnya yang ekstra itu jump cue. Jump cue. Iya, itu kalau seandainya kita dalam posisi snook, dimana kita bisa masukin bola tersebut, tapi harus melompati bola lainnya. Oke. Ini memang yang standar yang atau kewajiban yang perlu dipunyai oleh seorang atlet biliar ya. Kewajibannya. Iya. Oke, kita mulai untuk rek kedua. Ismail Kadir break. Kita lihat apakah dia akan melakukan cut break. Iya, dia melakukan cut break dengan sangat baik sekali. Kita lihat ada satu bola yang masuk dan bola satunya benar-benar sejalan dengan arah ke lubang. Betul. Dimana bola putih, cue ball-nya juga ada di center. Cue control-nya bagus sekali. Iya. Betul. Dan sekarang open, jadi tidak ada bola yang bermasalah ya, Aina ya. Paling di sini cuma 3/4. 3/4. Iya. Iya. Benar-benar dia melakukan layout. Iya, karena harus dari 2 ke 3 harus bagus. Iya. Harus sempurna ya. Karena dia nggak boleh melakukan kesalahan angle yang akan merusak dari program yang sudah dia ada di dalam permainannya. Benar sekali. Dan melihat dari pengalaman Ismail Kadir berhasil di 2019 mengalahkan Carlo Biagio, itu bukan prestasi yang sangat luar biasa.
Karena untuk mengalahkan seorang Khalil Barry tidak mudah. Membutuhkan mental yang cukup kuat karena strategi, ya kan? Dimana dia juga memiliki penguasaan diri yang bagus. Ya. Simple saja. Ya, angle-nya baik. Dia akan melakukan follow 2 rel. Follow sepertinya. Follow 3 rel ya? Sepertinya 3 rel atau enggak 2 rel. Ya. 1, 2. Oke, dia ambil ke bawah. 3. Cukup baik. Cukup baik ya? Iya, cukup untuk antar. Untuk ke bola 5-nya? Iya, untuk cukup angle ya? Cukup angle. Kita lihat apa yang akan dilakukan Ismail Kadir dalam melakukan pukulan di bola 4. Oh, sepertinya agak tipis ya angle. Iya, agak tipis dan mengharapkan untuk crossing di bola 8 kayaknya. Tapi nggak masalah. Oke. Kita lihat hasilnya. Ouch. Sedikit kekencangan. Yeah. Tapi nggak masalah karena bola masih di tangan. Betul, betul. Kira-kira dia akan melakukan fight di bola 5 atau safety? Sepertinya kalau lihat dari posisinya ya, dari yang kita lihat dari kamera, ini kemungkinan akan dilakukan safety. Karena angle yang tidak cukup untuk memasukkan bola 5 ya? Iya. Karena cukup dekat jarak antara cue ball dan object ballnya. Oh. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Ismail Kadir. Oh, iya, safety. Tapi sepertinya kekencengan ya? Iya. Sepertinya kelihatan bola 5-nya. Kelihatan dan bisa dilakukan untuk potting ya? Bisa potting. Ini kita lihat untuk snooker potting di sini. Lihat. Benar sangat berkonsentrasi. Oh, sangat baik sekali. Good stroke. Ya, sangat baik sekali. Kalau kita lihat dari sini dia cuma fokus potting kalau kita perhatikan. Sepertinya ya, dan sticknya juga dipakai itu stick snooker sepertinya. Iya, makanya cukup unik. Tapi ada beberapa pemain di SEA Games mereka bermain menggunakan stick snooker. Contohnya pemain Myanmar yang bukan yang sebelumnya, yang saya sebut sebelumnya Mau itu. Ya, dia juga menggunakan stick snooker. Oh. Wow. Good potting. Yeah. Sangat baik sekali. Ini hal baru yang saya lihat ya. Kalau saya lihat adalah di kejuaraan dunia itu Steve Davis yang menggunakan stick snooker untuk main pool, untuk main biliar. Tapi Steve Davis kan kita tahu bahwa dia pemegang tato 7 kali juara dunia. Iya. Ya, itu dia. Dan ini hal yang baru buat saya lihat bahwa menggunakan snooker, stick snooker. Nah, ya, ini biasanya kendali. Permainan biliar dan kesempatan yang sangat-sangat baik untuk Ismail Kadir karena baru saja dilakukan kesalahan oleh Put Tan Banit dalam melakukan eksekusi di bola 8. Dan untuk sekelas Ismail kayaknya nggak perlu diragukan ya untuk angle, iya. Nah, sebenarnya ada yang uniknya nih bicara soal stick. Jadi kayak masalah shaft diameter. Kalau kita tahu kan seperti stick snooker itu diameternya lebih kecil. Yeah. Nah, sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan. Seperti contohnya kelebihannya di mana pottingannya akan lebih baik. Nah, tapi kekurangannya ketika kita bermain efek. English. Nah, itu akan ada sedikit lebih sensitif. Seperti kita lihat tadi sebelumnya dari pemain Laos karena menggunakan efek itu tadi kan. Nah, di situ biasanya kekurangannya. Oh. Itu dikarenakan karena shaft yang kecil. Iya. Oh, iya. Biasanya yang dianjurkan itu berapa sih ukuran shaftnya yang normal untuk dipakai
oleh seorang atlet biliar? Nah, sebenarnya itu nggak ada kamu harus shaftnya diameter sekian, nggak ada, tergantung dari playernya sendiri. Dimana kita tahu karena setiap shaft itu memiliki karakter yang beda-beda ya. Jadi dimana kita suka yang shaftnya ngebuangnya banyak atau yang sedikit, itu tergantung dari playernya. Seperti itu. Oke. Nah kalau kamu sendiri, Silviana pakai shaft yang berapa sekarang? Kalau sekarang sih shaftnya aku baru ganti sih sebenarnya. Baru ganti? Iya, untuk cukup besar, untuk diameternya dari 12,4 sebelumnya, mungkin sekarang 12,6. 12,6? Berarti sama seperti yang saya gunakan dong. Ya, saya 12,6 juga. Lumayan. Karena saya punya tangan itu besar dan saya pakai 11,9 itu nggak bisa. Karena terlalu kecil. Jadi untuk close gripsnya itu nggak nyaman banget. Nah, kan untuk sekarang ini kan ada beberapa itu stick di mana mereka ada memiliki ukuran shaft. Nah, itu tadi ada kelebihan kekurangan. Kalau kelebihan dari staff yang 12,7 atau 11,5 itu apa sih perbedaannya? Kelebihannya di mana? Biasanya di powernya. Terus dia lebih akurasinya juga mempengaruhi. Nah, lebih fleksibilitas juga mempengaruhi. Seperti itu. Oke, sekarang skor sama. Dari stand-nya memang sudah confirm menunjukkan ini pemain snooker sepertinya. Iya, dari awal ini udah basic snooker sekali. Iya, betul. Dan dia tidak mempelajari cut break. Iya. Dia hanya fokus di power dan konsentrasi titik break dia ya. Dia hanya fokus yang penting wing ball-nya masuk dulu. Betul. Dan berusaha kontrol cue-nya di center. Cuman itu tadi susah. Kadang akan ada bola yang menabrak. Betul, betul. Akibat dari dampak break yang dilakukan ya. Benar sekali. Kita lihat bola satu. Oh, plasma yang cukup baik sepertinya. Ayo, ke di bola tiganya. Iya, 3. Oke. Oh. Crossing yang menguntungkan? Menguntungkan. Atau... Sepertinya ini menguntungkan. Kita lihat. Mungkin agak susah ya dari jaraknya. Mukulnya juga agak susah. Kelebihan dari pemain snooker itu mereka jago dalam menggunakan bridge atau rash ya. Iya, benar sekali. Karena dengan ukuran meja yang sangat besar. 12 feet kalau snooker itu ya. Jadi mau nggak mau menggunakan rash ini harus benar-benar kewajiban. Kita lihat dari ayunannya sangat lama sekali. Itu tadi. Sayang sekali ya. Efek itu tadi. Oh iya ya. Perbedaannya itu dalam menggunakan English atau efek kalau kita orang Indonesia sebut itu apa sih? Apakah dari aimingnya yang berbeda atau apanya sih? Sebenarnya buangannya bakalan ketika Q-tipnya menyentuh cue ball, itu bakalan ada terjadi dorongan, deflectionnya itu berbeda. Dimana kalau shaftnya kecil atau kurang stiff, jadi deflectionnya semakin kecil. Oke. Tapi balik lagi gimana kalau playernya dia udah tahu nih deflectionnya seberapa besar gitu, dan dia udah merasa nyaman, itu nggak masalah sih sebenarnya. Karena balik ke udah menyatu. Udah mengetahui. Ya. Dan keuntungan buat Indonesia ya tentunya di leg ketiga ini. Leg ketiga ini. Kita lihat 5 bola terbuka dan tidak ada bola yang bermasalah. Benar-benar perlu dengan konsentrasi yang tingkat tinggi. Dan kalau saya perhatikan sekarang banyak pemain biliar
terutama dari Asia ya, sudah menggunakan teknik atau duplikasi dari pelepasan snooker nih, cara mengayunnya yang hold and loose, hold and loose, hold and loose, tarik, dari lepas cepat, tarik pelan. Ini apakah apa ya bahasanya, lebih akurasi, lebih efektifkah, atau memang gimana menurut Silviana? Sebenarnya kalau kita perhatiin snooker ini kan kiblatnya itu dari Eropa ya. Nah, memang pada umumnya kalau kita lihat sendiri di kejuaraan dunia, event-event dunia, memang kebanyakan mereka menggunakan teknik snooker. Nah, memang snooker ini seperti kita tahu fundamentalnya sangat kuat, di mana presisi, akurasi. Dengan teknik snooker ini tentunya sebenarnya mainnya akan lebih sangat dimudahkan, sangat diuntungkan. Di mana kalau kita udah mempelajari teknik-tekniknya. Oh, jadi memang pottingnya akan lebih bagus. Oh iya ya, seperti kita lihat bahwa dari pemain Laos si Putabani ini dan Ismail Kadir, kalau saya perhatikan mereka menggunakan stroking dengan medium ending yang sama, yaitu hold and release. Maksudnya mirip banget ya. Iya. Mirip banget. Dan sekarang sudah menjadi booming style dari gaya pukulan seperti ini. Bahkan Filipina juga sudah banyak yang menggunakan teknik ini ya. Iya, sudah banyak. Semakin kesini semakin banyak. Karena itu tadi pottingnya menjadi lebih akurasi. Lebih mudah, lebih rileks. Lebih rileks. Nah, kalau Silviana juga menggunakan teknik ini? Terakhir ini saya menggunakan ini, ya, mempelajari ini. Ya. Karena itu yang dibutuhkan ketika ingin bertanding, apa maksudnya untuk ya berkompetisi lah di pro event. Ya. Dan teknik ini tidak boleh salah timing ya, karena bahaya. Karena nggak match, karena ya kalau salah timing menurut saya dia tidak akan menghasilkan cukup speed yang dihasilkan, dan bolanya akan berbeda jatuhnya. Akan nggak sesuai dengan yang diinginkan. Pertama kali saya melihat stroke ini adalah waktu Alex Pagulayan. Tahun 2002 itu dia sudah menggunakan stroke ini. Karena ada memang posnya sedikit gitu di belakang. Iya, benar-benar dia kayak orang. Jadi main itu kita nggak capek, nggak perlu ngayunya sepanjang-panjangnya, cuma dikit aja. Iya, terus hold and then backswing, pause a bit, like 1 second. Iya, 1 second. Tapi jangan terlalu lama juga. Jangan terlalu lama juga, nanti jadi patung. Gitu. Nah, skor sekarang 2-1, unggul Ismail Kadir dari Indonesia. Kita lihat apakah di leg keempat ini berhasil melakukan break yang sangat sempurna dan menjadi keuntungan buat Ismail Kadir. Tapi kalau kita perhatiin sih memang one on the spot ini akan sangat menarik karena semua orang memiliki kesempatan untuk menang. Betul. Cuman mungkin dibanding tahun-tahun sebelumnya, karena kan ini juga semakin diperbarui peraturannya. Nah, terakhir aku nggak tahu sih jelasnya kapan, cuman terakhir untuk one on the spot ini punya tambahan aturan di mana ketika break harus ada 3 bola, istilahnya 3 point rules. Jadi seandainya kata Ismail Kadir seperti barusan dia 1 bola masuk, di mana harus ada 2 bola yang melewati garis tengah. Iya. Garis backstring itu. Nah, apabila dia cuma buat 1 bola masuk tapi cuma 1 bola yang lewat belakang, itu menjadi illegal break. Kalau ini nggak illegal break ya? Nggak illegal break. Karena 3 bola di belakang. Oke, kita lihat break yang sangat baik dan baru saja dilakukan voting di bola 1 dan benar, kalau kita lihat di sini kayaknya ada bola 6 di situ ya? Iya, bola 6 dan 7 yang sangat berdekatan. Agak cluster. Dan ini akan menjadi PR untuk Ismail Kadir. Iya, tapi ini menarik untuk penonton. Betul. Karena kita curious. Apa yang akan dilakukan strateginya. Sepertinya bola 6 bisa dimasukin di side pocket.
Kita lihat dengan segala pengalaman dan gudang prestasinya, sangat baik sekali dalam melakukan cutting di bola 2 barusan. Kira-kira rencana dia apa nih? Mungkin kalau dia memiliki angle yang bagus dari 3 ke 5-nya, dia memiliki angle yang bagus untuk membuat posisi potting 6-nya, mungkin dia bakal potting 6-nya. Tapi kalau dilihat dari sini, kayaknya sedikit sempit ya. Iya, sempit ya. Untuk side pocket di bola 6 itu nggak masuk sepertinya. Dia nggak mau seperti ini kayaknya nih. Untuk crossing bola 5 jadi seperti ini ya. Dan dia Ismail Kadir masih berpikir strategi apa yang akan dilakukan nih. Iya, mungkin kombinasi. Kombinasi sepertinya nggak. Atau sedikit risky ya. Iya, terlalu risky karena nggak. Atau mungkin akan melakukan safety. Angle placing untuk safety. Oke, he may. Sepertinya mau melakukan kombinasi cuman sedikit kekencangan. Ya, kencangan ya di bola putihnya ya. Sedikit overpower kayaknya. Dan mungkin safety akan menjadi pilihan yang sangat baik ya. Iya. Safety-nya gimana nih, Silviana kira-kira? Ini karena angle-nya nggak terlalu jelas ya, lihat dari sini ya. Mungkin akan melakukan stop ball effect atau karena angle dari sini kurang jelas sih. Dibuka begitu. Karena tidak cukup baik untuk melakukan stop ball ya. Iya. Berarti putihnya lebih ke dalam. Dan kita lihat bahwa berapa kali Ismail Kadir melakukan safety, cuman sebenarnya ini cukup baik. Iya. Sepertinya masih kelihatan sedikit ya. Iya, dari pemain Laos. Kalau dari bahasa tubuhnya Betul. Ya akan melakukan potting lagi. Kita lihat apakah berhasil melakukan potting di bola 6. Overcut sepertinya ya. Iya. Dan sekarang menjadi sebuah keuntungan untuk atlet Indonesia yaitu Ismail Kadir. Di rek ketiga ini. Kira-kira kalau jadi melihat 4 bola ini jalannya gimana nih programnya di Ismail Kadir? Programnya kalau lihat dari sini sih udah natural angle semua ya. Dimana cuman nggak perlu melakukan yang aneh-aneh. Iya. Selama cue ball-nya masih di zona ya. Untuk bola 7 ke 8-nya? Sepertinya sedikit kekencangan ya. Iya. Apa yang dilakukan? Ini follow shot kah? Atau dia akan follow shot ini. Follow shot. 2 rails maybe? Or 1 rail? Tergantung kalau kita agak sedikit lurus rupanya. Iya, makanya tebal angle-nya, benar-benar mengambil waktu dulu untuk berpikir strateginya seperti apa karena angle-nya hampir lurus kayaknya ya. Iya. Kita lihat. Sih kayak cuma draw shot di sini ya. Simple saja. Iya. Ya, tidak mau macam-macam sebenarnya untuk bola penentu tinggal 2 bola ini. Was that a good call? Was that a good call? Ya. Sangat sempurna. Sempurna. Follow shot 2 ban. Baru saja dilakukan oleh Ismail Kadir dan penempatan yang placing yang sangat baik. Ya. Kita tunggu. Ya, baik sekali. Skor sekarang menjadi 3-1. Nah, ngomong-ngomong tentang SEA Games
apa yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya di tahun 2023 ini kira-kira menurut Silviana? Ada nggak yang berbeda? Jujur saya agak bingung ya karena kita nggak ada, karena saya sendiri nggak di sana. Iya Yang pasti sih. yang berbeda itu nomornya menjadi lebih sedikit. Lebih sedikit ya. Waktu itu di Filipina, di mana kita tahu sendiri kan Filipina itu seperti apa peta kekuatannya Asia Tenggara ya, di mana ketika SEA Games di Filipina nomor pole itu banyak, sangat banyak. Banyak. Dimana untuk waktu itu saja putri sendiri ada 4 nomor. Begitu putri juga 4 nomor? Iya, begitu juga untuk putranya. Ada single, doubles? Single bola 9, double bola 9, kemudian double bola 10 dan single bola 10. Begitu juga dengan untuk main divisinya. Sekarang cuma sedikit ya yang pertandingan? Iya, cuman cowoknya untuk nomor di putra itu ada sekarang cuma 2, yaitu 9 ball single dan 9 ball double. 9 ball single dan 9 ball double, that's it? Ya, dimana nomor putrinya tidak dipertandingkan. Mungkin karena sumber dayanya berkurang juga kali ya di sana. Iya. Tidak ada atlet yang mumpuni untuk Kambodia sering kita tahu cuma mereka peta kekuatannya ada di nomor karom. Nomor karom. Karom mereka luar biasa. Karom mereka luar biasa. Oh, apalagi untuk putrinya. Untuk putrinya. Iya, karena untuk pemain putri dari Kamboja, karom dia itu stay di Korea. Oh ya? Iya, dimana kita tahu sendiri untuk tingkat dunia Korea itu karomnya sangat bagus. Sangat bagus Dia banget. itu top 3-nya di Korea. Wow. Jadi no wonder. No wonder. Iya. Kita berharap bahwa di Kamboja ini atlet Indonesia ini benar-benar menghasilkan prestasi yang sangat baik ya. Benar sekali. Sehingga kancah biliar Indonesia pun juga semakin naik. Iya, semakin naik, semakin maju. Semakin maju. Itu dia. Terus jalur untuk event-event luar juga semakin betul. ramai. Semakin berkibar. Iya. Baru saja dilakukan break oleh dengan adanya prestasi-prestasi yang terus. Betul. Kita berharap dan kita berdoa saja, Silviana, mudah-mudahan menjadi gebrakan yang sangat-sangat luar biasa dan mengagetkan bangsa Indonesia. Amin. Kita back into the game. Baru saja dilakukan break oleh Putan Banit dan ada 2 bola yang masuk dan sekarang baru saja dilakukan potting bola 1 dan placing yang cukup baik. Angle-nya di bola 2, Silviana, kita lihat. Sangat baik sekali. Sangat baik. Kira-kira menurut Silviana gimana nih melihat dari 5 bola tersisa di meja? Ini tadi yang menarik dari bola 9, klasternya lebih sedikit. Iya. Iya. Oke. Cukup sangat baik. Sangat-sangat baik. Simpel saja ya sepertinya ya. Berkonsentrasi sekali. Iya, karena dia sepertinya udah 2 kali melakukan kesalahan ya. Iya. Bola 6. Dimana 2 kali kesalahan itu memberikan poin kepada Ismail. Betul. Memang kalau pemain snooker itu tipenya dia sederhana putihnya. Sederhana. Mereka mengandalkan potting. Betul. Jadi bola putih di mana aja oke. Betul. Kalau orang Indonesia namanya mengandalkan cun. Cun. Nah, itu dia. Bahasanya orang Indonesia, cun. Sangat baik sekali draw shot yang dilakukan oleh Putan Banit dan bukan posisi yang sulit ya, sepertinya bola 9-nya. Iya, posisinya cukup ini. Skor menjadi 3-2. Iya. Masih leading Ismail dari Indonesia. Ya, Ismail. Dan
Kalau nggak salah saya perhatikan dalam 5 rek ini si Putan Ban ini melakukan 3 kali break. 2 kali diantaranya break and run loh. Enggak ada. Yang hanya rek pertama. Iya, maksudnya rek ini sama yang rek pertama dia break and run 2 kali kan. Benar. Iya. Dan Ismail Kadir ini belum melakukan break and run dari tadi saya lihat ya. Iya. Dia ada beberapa bola-bola cluster yang terakhir bola 6. Betul, yang dia tidak bisa pecahkan. Tapi dia bagus melakukan safety. Betul. Ini kalau di SEA Games ini disediakan minum nggak sih dalam pertandingan atau? Ada, biasanya ada disediain, ada minuman, ya ada minuman olahraga yang seperti Pocari ataupun mineral ada. Jadi kita nggak perlu bawa air minum sendiri ya? Sebenarnya nggak perlu, tapi kalau kita memang bawa sendiri, kadang atlet ada yang mungkin pengen minum air yang pH-nya tinggi. Itu balik lagi ke atletnya. Ya. Kalau kamu biasanya minumnya setelah pertandingan apa? Air mineral apa aja cukup. Yang penting air mineral. Iya. Okay. Saya yang penting makan dulu sih. Makan dulu. Kalau nggak makan bahaya ya, nggak punya energi ya. Iya, aku yang penting makan. Bukan yang penting minum. Iya. Waduh, gawat ini. Iya, karena kalau menurutku ini lumayan olahraga, karena mental game butuh akurasi yang tinggi, fokus yang tinggi, dimana energi yang dikeluarkan juga besar. Iya, betul. Setuju sekali. Mungkin memang kelihatannya cuma begitu-begitu aja, tapi nggak mudah. Ini menarik ya, Billy. Oh, menarik. Sepertinya kelihatan bukan seperti fisik ya atau olahraga ya, tapi one game aja tuh terasa kayaknya benar-benar terkuras tenaga. Apalagi kalau kita lagi rally panjang ya, rally safety. Oke. Sangat baik sekali ya. Good break. Satu bola masuk sepertinya di bola 2. Dan tidak ada halangan di bola 1 untuk menuju ke bola 3 ya, Aina ya. Cukup ini angle-nya kalau lihat tadi. Unggul yang sangat natural sepertinya. Sangat natural. Oke. Ya, baik sekali. Sedikit over ya sepertinya. Ya. Tapi kayaknya nggak ada masalah. Nggak ada masalah sih. Masih ada angle yang baik ya. Iya, masih bisa di-follow sepertinya. Satu ban. Iya, dengan efek di efek kiri cukup baik ya? Iya, cukup baik. Cukup baik ya. Saya suka dengan tipenya Ismail. Tidak terburu-buru. Iya. Benar-benar ball to ballnya diperhatikan baik sama dia. Dengan ritme yang sama. Nah itu dia kelebihannya Ismail ini di sini. Ya. Jadi kita kayak dengerin musik itu kan kalau irama samanya enak ya. Bener. Ya kan? Bayangin nggak kalau dengerin musik iramanya nggak sama. What's happened? Itu sih kita juga nikmatinya nggak bakal bisa. Iya, kan? jadi asik juga ngikutinnya. Ya, karena kalau bicara biliar itu udah bicara seni juga. Bener. Beda dengan olahraga yang lain. Jadi ya. Sepertinya sedikit lurus ya. Iya. Dan angle-nya lebih ke luar ya, luar zona dibanding ke dalamnya ya. Menurut kamu gimana nih? Dia akan melakukan apa? Dia akan melakukan stand. Mungkin akan draw shot, atau mungkin stand follow. center shot. Ya benar, Oh, follow. follow shot. Karena mau buat angle di bola 7 ke 8. Iya. Sangat baik sekali. Dan sepertinya itu bola tidak mudah loh. Sudah melakukan bola itu. Banyak orang miss saya lihat dalam melakukan bola-bola seperti itu. Iya, kebanyakan orang miss biasanya mereka berfokus pada bola putih. Karena ingin bola putihnya keluar kan dari zona tadi itu. Akhirnya nggak masuk bolanya. Padahal kalau
fokus di objek bola itu tetap seperti itu otomatis, ya, pasti keluar iya, ya. natural. Kadang-kadang salah fokus ya. Salah fokus. Ini agak deket sama cushion ya bola putihnya. Tapi sangat baik Ismail dalam mengatur tempo, menghadapi kondisinya. Ya. Dan kita lihat di Frozen Rail Cue Ball ini kan, wow. This is good. Itu bukan bola yang mudah barusan, sepertinya. Struknya sangat clean, benar-benar masuk smooth. Betul. Sangat baik sekali. Nice. Skor menjadi 4-2 ya. Ini barusan break and run ya? Iya. Run out ya? Iya. Wow. Menarik. Menarik. Kita lihat apa dari Laos akan break and run lagi. Seru ini kalau break and run karena keuntungannya sekarang orang yang leading kan kalau break and run. Iya, ini pernah terjadi sebelumnya di SEA Games 2021. Di mana waktu itu saya nonton itu Singapura versus Vietnam. Jadi break and run. Kebetulan Singapura waktu itu dia menang leg. Ya, jadi pas hill skor Singapura leg dan break and run lagi. Itu sangat menarik. Gila, berarti skor 8-9. Iya, di mana itu tadi karena untuk peraturan biliar sendiri giliran break itu ditentukan dari leg. Jadi kita dari leg aja udah jangan sampai kita kalah. Iya. Karena apabila terjadi skor hill kayak seperti sekarang andai kata cari 9, skor 8-8, yang menang leg akan break duluan. Betul, dan itu akan menjadi keuntungan ya. Iya, keuntungan. Iya. Dan bicara tentang biliar ini, sepertinya kan adjustment dari kedua player ini sangat baik sekali ya, karena terbukti dari break and run-nya dari Laos. Sementara ini cukup stabil. Nah, kalau bicara tentang kejuaraan dunia itu gimana tuh? Mejanya apakah it's very different karakter atau sama saja waktu kamu di Las Vegas? Nah, uniknya kita olahraga biliar ini ya mungkin karena gimana how to say olahraganya cukup, maksudnya di mana-mana ada mendunia. Jadi ketika kita main di Asia, kita main di Eropa, terus kita main di US, itu mereka memiliki standar meja yang beda-beda. Nah, seperti biasanya pada umumnya kalau kayak di US itu ada meja di mana karakternya karakter bannya lebih nyempit, tendangan bannya lebih kencang. Nah, itu yang sangat menarik. Kalau di Asia biasanya bannya itu lebih lebar, lebih buka. Betul, lebih buka. Lebih wide, lebih lebar. Iya, benar sekali. Oh, berarti ini memang. Terus tingginya juga beda-beda tuh, tinggi mejanya tuh. Kalau di Asia lebih pendek? Aku tergantung sih itu di mana ya. Kemarin sempat training camp di Taiwan tuh cukup tinggi. Cukup tinggi. Oke. Di US? US cukup rendah. Cukup rendah. Oh, justru balikan ya? Tapi tergantung lagi itu eventnya diselenggarakan dari siapa, dari yang dari mana gitu. Karena setiap event yang berjalan itu menggunakan meja yang beda-beda. Seperti contoh sekarang kan ini mejanya lain lagi nih. Ya, kita lihat baru saja breaknya cukup bagus. Dan sebenarnya agak sedikit kaget bisa menghasilkan bola putihnya sampai ke situ ya. Iya, kayaknya overpower ya. Iya, overpower sekali ya. Tapi masih tetap oke. Masih bisa, karena ya, masih bisa di pocket masih available bola duanya. Masih bisa diatasi. Karena tipe dari pemain snooker itu selagi ada yang penting bisa ngeliat bolanya. Bola dan ada lubang dia nggak masalah mestinya. Dan sekarang masalah. Sekarang menjadi masalah. Itu dia. Tapi nggak enaknya biliar gitu, walaupun dia basicnya snooker. Tapi ketika dia sudah beberapa kali melakukan kesalahan, akan lama-lama menggerus seperti Oke. Tapi balik lagi kepada bagaimana dia manage dirinya sendiri itu. Skor 4-2 sekarang. Kesempatan
yang baik untuk atlet Indonesia. Masih tetap melakukan layout dan strategi apa yang akan digunakan untuk menghadapi bola ini, Aina ya, karena nggak cukup mudah sepertinya. Dimana dia harus spotting dan mengontrol cue ball-nya juga. Betul. Kita lihat apakah berhasil dia. Okay. Ini yang sering terjadi biasanya. Ya. Kenapa tuh? Karena pengen mengontrol cue ball itu tadi. Banyak sih kejadian seperti ini. Dan ternyata ini mindset yang harus diperbaiki menurut saya ya. Karena ya benar sekali. Ini kan main biliar ini kan masuk dan tidaknya, crossing dan tidaknya, itu tergantung mindset kita. Kalau kita fokus pada cue ball, yang terjadi adalah cue ball, bukan jadinya potting ya. Iya benar. Itu dia. Dan baru saja kita melihat suatu kesalahan dan sama juga. Seperti posisi yang kurang menguntungkan untuk Ismail Kadir ya. Sama juga kesalahannya karena pengen fokus cue ball-nya ke ya, belakang. Betul. Itu mindset yang perlu dirubah. Karena kalau kita fokus di cue ball ya kita benar-benar fokus di cue ball, objek ball nggak bakal masuk. Tapi kalau kita fokus di objek ball, too soft. Iya. Ya. Cerita sedikit kenapa fall, Silviana, boleh tahu? Jadi biar penonton nih pada ngerti. Jadi kenapa itu bisa fall? Jadi ketika kita melakukan kick shot, paling enggak ada salah satu bola yang menyentuh ban. Berbeda dengan ketika kita potting. Kalau potting nggak menyentuh ban nggak masalah karena kita masukin bola. Betul. Jadi rulesnya adalah ketika kita kick shot harus ada salah satu bola mengenai ban ya? Iya, mengenai cushion atau enggak ya seperti ketika kita nggak sengaja mukul atau baju jentuh bola itu juga foul. Oh, oke. Tinggal 5 bola tersisa. Dan cukup unik ya? Ya cukup unik sekali karena baru saja terjadi ball in hall ya. Ball in hand dan placingnya cukup mengagetkan ya? Iya. Cukup bingung juga. Iya. Memang kita lihat dari tipe pemain Putan Bandit ini, cue ball bukan menjadi suatu andalan buat dia ya. Iya, dia lebih berfokus pada potting ya. Iya, potting dan potting. Itu yang suka bedain. Kadang benar menggunakan teknik snooker di pool itu sangat baik. Betul. Tapi digunakan untuk bagian pottingnya. Potting saja, bukan untuk placement ya. Karena ketika kita bermain snooker dan pool itu game yang sangat berbeda. Iya. Dimana kalau di snooker kan menggunakan English atau yang kita sebut efek itu sangat minim. Tapi sedangkan di pool ini kita sangat harus dituntut untuk membutuhkan main English efek. Tinggal 2 bola tersisa dan sepertinya tidak. Hampir sekali dengan gaya tubuh yang barusan kita tonton ya. Itu sangat mengejutkan saya rupanya. Kalau kita perhatiin sebenarnya dia sedang dalam zona nggak nyaman ya. Benar. Dalam anxiety yang. Iya. Saya juga kaget. Ini sangat tidak baik ya untuk dilakukan. Kita lihat dari barusan saja gestur tubuh yang sangat meresahkan ketika dia bisa kayaknya dia lagi nggak merasa nyaman. Adrenalin yang tinggi dia tidak bisa kontrol mungkin. Dan kalau saya lihat olahraga yang mengundang adrenalin itu harus kita bisa kontrol loh. Itu lagi. Terutama biliar yang adrenalin tinggi loh. Iya. Different kayak basket, sepak bola itu beda sekali. Kayak tinju. Walaupun mereka maksudnya punya adrenalin tinggi, mereka bisa ngeluarin. Tapi kita biliar kita nggak bisa. Ini uniknya biliar. Ini benar-benar. Sepak bola bisa teriak, basket bisa teriak. Kita tinju bisa teriak. Iya. Kalau biliar nggak bisa teriak. Nggak bisa teriak. Yang ada di fall gitu. Iya. Jadi benar-benar mental game. Iya. How we manage
our mind. Betul. Salah satu yang bisa dilakukan adalah mengatur nafas. Iya, pengaturan nafas. Paling penting itu. Dan juga saya perhatikan bahwa menurut pengalaman saya, dalam melakukan shot itu nafas kita juga perlu dikontrol. Iya. Ritmenya juga harus bagus. Karena kalau nggak bagus itu tersinggung dengan stroking kita. Iya, itu jadi nggak akan sejalan. Nggak sinkron. Karena saya pribadi pernah merasakan itu. Ya, pernah ya, apalagi under pressure loh. Under pressure, terus akan melakukan kayak apa? Tough shot. Kemudian, oke, saya mau langsung turun, tapi ketika saya turun, ini jantung bisa kedengaran sendiri, dek 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 dek. Sekarang skor 4-3. Iya, gitu. Ya, itu dia. Memang ritme itu sangat penting sekali. Tempo itu sangat penting sekali. Jadi ya, karena itu bisa memberikan kita kenyamanan dalam bermain dan fokus ya. Iya, benar sekali. Dan kita lihat cut break yang sangat baik di rack ke-8 ini, dan tidak ada bola yang bermasalah seperti kita lihat. Semua open. Kita lihat Ismail Kadir apakah mampu menyelesaikan di rack ke-8 ini. Menurut kamu gimana untuk sekelas Ismail Kadir? Ini harusnya sih bisa diselesaikan. Diselesaikannya. Iya. Nah, terus ada yang menarik ini. Kalau seperti SEA Games atau kayak event-event, multi-event, itu biasanya kalau untuk turnamen-turnamen biliar itu nggak menggunakan shot clock. Kenapa itu kalau boleh saya tahu? Kalau itu alasan pastinya saya sebenarnya juga masih belum tahu. Cuman kalau untuk event-event pro, itu mereka menggunakan shot clock. Ya. Tapi kayaknya kalau saya lihat ya, tidak semua event internasional itu menggunakan clock shot. Contohnya kayak di kejuaraan Maldives kemarin nggak pakai loh. Iya, Maldives enggak. Saya kaget loh, iya. itu nggak pakai. Karena jadi tergantung dari penyelenggara. Iya, benar. Jadi kadang itu tadi kita harus bisa, kadang turnamen ini menggunakan ini kita harus cepat. Harus adjustment lah, apalagi pakai shot clock. Waduh. Kadang turnamennya di sini bolanya lain, lakernya lain, mejanya lain. Betul. Sangat baik sekali saya. Tinggal sisa 5 bola, kita lihat. 5, 6, 7, 8, 9. Dan angle yang natural sepertinya untuk potting dan placing di bola 6. Agak kekurangan sedikit sepertinya, atau cukup? Cukup ya? Iya, cuman mungkin akan lebih baik kalau lebih dekat ya, karena ada bola 8 di situ. Tapi sebenarnya nggak ada masalah. Iya. Angle yang baik. Cukup untuk ke bola 8. Ya. Follow shot two rails yang sangat. Tapi kalau kita perhatiin agak sedikit lambat ya mejanya ya. Iya betul. Cushionnya, tendangannya itu. Iya, tendangannya agak. Kalau kita lihat harusnya nyampe. Betul. Bisa baik sekali dilakukan. Iya, throw shot yang sempurna. Nah, ini mantul. Jangan. Sangat baik. Sekali. Skor menjadi 5-3. 5-3. Ngomong-ngomong tentang pemain kidal atau pemain left hand. Ini kan sangat jarang sekali ya pemain left hand ini ya. Iya. Dan yang lagi booming itu pemain left hand adalah si Jason Shaw. Juara dunia dia kan, pernah juara dunia. Ini gebrakan-gebrakan biliar, jadi udah bukan ranahnya Asia lagi kayak Taiwan, Filipina, bahkan Amerika yang kita kenal dulu sebagai gudangnya pemain bagus. Sekarang udah mulai
berarah ke Eropa. Contohnya Fedor Gross dari Rusia, jadi juara dunia. Joshua Filler dari Jerman, sekarang dia Dutch, juara dunia juga. Dari Albania siapa? Albin Ocean juara dunia 2 kali. Iya, dari Eropa. Iya, Eropa. Daryl Apperton 2011 Eropa. Jadi kiblatnya memang Eropa. Kiblatnya sudah sekarang ke Eropa loh. Dan mereka punya bibit-bibit yang tiba-tiba muncul semifinalis Sancho Ruiz. Iya. Ya? Benar. Dari Spanyol. Itu baru muncul tiba-tiba finalis. Iya. Di Las Vegas Open kemarin? Sebenarnya dia udah dari tahun lalu, dari Premier League itu udah sering juara. Iya, dari World Cup of Pool ke Premier League, World Cup of Pool itu juara terus. Wow. Terus diikutin US Open, terus World 8 Ball Championship, terus lanjut lagi kemarin 9 Ball Championship. Iya, cuman kemarin aja di Las Vegas World 10 Ball Championship dia semifinal. World 10 Ball Championship. Oh, oke, sorry, final. Ya, dia almost ya hampir semua gelar dia ambil. Iya, dia kalah di final kalah sama Alcaci kan? Iya. Ivan Kaci. Alcaci itu dari Albania. Iya, iya Albania. Kalau si Albin itu dari Austria. Iya, ya. Betul. Jadi kancahnya juara dunia itu udah bukan Filipina, Amerika atau enggak Chinese Taipei. Bener. Nah, udah berubah ke Eropa semua nih. Kita lihat baru saja akan break. Tidak ada yang masuk sepertinya. Sepertinya kalau dilihat dari bahasa tubuhnya pemain Laos ini gelisah ya. Gelisah. Setelah dia beberapa kali melakukan kesalahan. Betul. Tapi mestinya itu merupakan recovery game atau recovery shot buat dia ya. Lihat dari gaya duduknya yang tidak tenang. Dan maksudnya harusnya kayak gelisah. Harusnya kalau di sini harusnya ambil time out sih ya. Betul. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Ismail Kadir. Karena bola satunya tidak on. Benar-benar harus diperlukan strategi yang matang ini ya. Mungkin akan dilakukan safety. Wow. Oke, mejanya sepertinya bannya sedikit lambat. Bannya juga kurang. Beda dengan table yang tadi kayaknya. Iya, nah itu tadi menariknya biliar. Walaupun dia di tempat yang sama, tapi di lokasi yang sama, meja ke mejanya biasanya bisa lain. Nah, kalau berdasarkan pengalaman kamu mengikuti 2 pertandingan internasional yaitu Las Vegas Open dan Lion Cup Open itu, apakah tipe meja itu berbeda semua atau gimana? Sebenarnya berbeda jauh sih enggak. Cuman pasti ada ketika kita lagi main, kita bakal bisa ngerasain, ban yang bagian atas lebih normal, tapi bagian yang bawah nih agak nendangnya agak kurang. Nah, biasanya balik dari pengamat kita lagi, gimana kita bisa nggak sih analisis itu dengan baik, dengan cepat. Dan karakter dari mejanya yang kamu bilang di Las Vegas itu, mereka lebih cenderung ke ban yang lebih menyempit ya? Bannya lebih nyempit, ya, itu udah pasti. Agak skiddy, ya udah pasti. All table like that? Ya, all table like that. Karena dia kayak kondisi meja baru, cuman bannya agak lambat. Tendangannya agak lambat ya, tapi lakennya cepet. Lakennya bolanya kalau kena bola cepet bolanya. Nah, jadi menarik juga itu. Memang dari penentuan jenis meja itu kita nggak bisa membuat standar ya kalau saya bilang ya, karena tergantung si mekanik yang mau buat seperti apa. Iya. Karena tarikan dari laken juga menentukan, dari pressing bannya yang diukur seberapa tinggi juga menentukan gitu. Terus dia. kadang faktor AC-nya ada di mana juga sangat mempengaruhi. Betul. Lampu. Betul. Terus tiba-tiba hujan. Iya, kalau tiba-tiba hujan itu beda lagi. Aduh. Kamu lebih suka tipe yang mana mejanya, Silviana?
sebenarnya kalau kayak kondisi meja baru lebih mudah untuk dimainkan, iya. Tapi juga harus ya hati-hati juga karena kadang kita masih punya memori di mana kita main kayak kondisi lakan kotor, kita tanpa kita sadari kita lakuin itu di lakan baru tuh fatal biasanya. Iya, betul. Kita lihat tinggal 5 bola tersisa dan apa yang terjadi? Saya nggak tahu nih apa yang terjadi dengan pemain Laos ya. It seems setelah dari free ball itu, iya kayaknya setelah dari dia dapat ball in hand, terus dia miss posisi tadi itu loh, yang dia menggunakan rest, dia miss dari situ kayaknya. Iya. Tuh lihat. Mungkin ini pengaruh karena jam terbang juga kali ya, menurut saya ya. Jadi sometimes new people with the new experience like SEA Games itu membuat kita sedikit canggung, nggak nyaman. Apalagi kalau udah bawa kalau persiapannya kurang juga. Dan gitu kita di sini kan bawa negara. Itu bakalan pressure-nya lain lagi. Dari cara duduknya nengok sana nengok sini, nggak tenang sekali, dia. Dan semoga ini menjadi keuntungan buat Ismail Kadir ya. Iya. Sejauh ini Ismail Kadir sangat baik memanfaatkan kesempatan yang dia dapatkan. Dimana juga timingnya, pace-nya, pattern-nya semua bagus, konsisten. Stabil, konsisten. Iya, 6-3. Tuh lihat. Terlalu banyak melakukan kesalahan ya sepertinya. So this is ini sesuatu hal yang pasti kita hadapi dalam pertandingan ya. Benar. Kita melakukan bad shot or bad call shot juga kita bisa bilang. Tapi kita juga harus bisa, seperti Aina bilang tadi, harus bisa recovery ya. Iya, harus bisa recovery. Maksudnya harus bisa terima. Betul. Karena itu udah lewat. Betul. Jadi tugas kita sekarang hanya memperbaiki, jangan memperburuk. Betul. Dan untuk menerima kejadian yang bad shot tadi itu gak gampang loh. Iya, itu gak mudah. Makanya mungkin seperti kalau kita nonton, kenapa seperti ini, kenapa seperti itu. Tapi ketika kita yang bermain di meja itu gak mudah sebenarnya. Gak mudah, gak segampang yang kita lihat di TV. Iya. Tapi banyak orang yang memang punya kecanggungan kalau ditonton orang banyak. Banyak sekali dan tidak ada yang salah dengan itu manusiawi, cuman bagaimana kita mengatasinya itu perlu praktis kan. Jadi saya juga dulu punya hal yang sama waktu saya jadi pemain biliar. Ditonton orang itu rasanya baru pertama kali kan gemeteran tangannya. Wah, how did I solve with this? Akhirnya karena pikirannya bukan di meja. Udah bukan di meja. Ini gimana cara handle tangan gue supaya nggak gemeteran? Itu dia. Dan apalagi kalau kita main di daerah orang ya. Benar. Itu vibe-nya, environment-nya, our adrenalin itu lebih kencang sekali. Lebih kencang lagi. Apalagi dengan multi event seperti ini kita bawa negara. Betul. Jadi kalau saya sebagai player saya mengerti bagaimana perasaan pemain Laos sekarang. Dan kalau kita lihat banyak juga terjadi kesalahan-kesalahan yang tidak penting ya waktu Isyah Roni waktu itu di SEA Games tahun berapa ya? 2019 ya? 2019. Ya. 3 bola tersisa dia melakukan untuk sendiri kan. Itu dia. Soalnya
kalau dia bermain pada normalnya dia nggak pasti itu bakalan selesai, tapi karena memiliki pressure yang besar membawa negara. Ya. Dan mungkin juga baru pertama kali. Sharon ini mungkin kedua atau ketiga sepertinya. Ya. Kita lihat baru saja dilakukan break oleh Ismail Kadir, tapi sepertinya dry break ya, dry break. Sudah beda temperatur atau apa ya maksudnya? Mungkin ada miss sedikit ya, apa titiknya? Titiknya, entah ketipisan. Sepertinya ke pemain Laos ini kalau bolanya masih banyak klasternya dan apa namanya hanya bisa seperti contohnya bola 2 ini cuma punya 2 opsi lobang, dia akan kebingungan sendiri ya kalau saya lihat ya. Mungkin ya, karena dia ya itu seperti ini. Ya. Apa adanya aja. Apa adanya aja gitu loh. Padahal di biliar tidak bisa kita apa adanya selalu nggak bisa, karena langkah kita berikutnya itu kan kita harus punya 3 langkah ke depan ya. Minimal 3 langkah ke depan. Kalau ini dia main cuma 1 step, udah satu step udah. Tapi putingnya cukup baik sih. Kita lihat bola 4. Itu dia tadi. Ini bakalan bermain lebih simpel dengan apa equipment. Betul. Kayaknya sudah mulai back into the game ya. Kalau perhatiin dari sini ya. Kita lihat dari stroke dan dia berusaha tubuhnya ya. Berusaha untuk kembali. Nah, tuh udah mulai berpikir dia. Tidak seperti sebelumnya buru-buru sekali dia dalam melakukan eksekusi. Ini kelihatan lebih tenang. Lebih rileks ya, lebih tenang. Masih angle yang cukup meskipun terlalu lebar. Iya. Lihat 3 bola tersisa. Sangat baik sekali. Good shot. Tapi hasilnya iya, jadi semua kayak kelihatan sulit gitu. Ya. Kayak perlu kerja keras. Iya. Tinggal 2 bola tersisa. Kita lihat. Seharusnya sih dengan gaya style snooker bola ini tidak masalah ya. Iya. Tapi sepertinya dia belum ketemu gripnya dia nih, stroke-nya dia ya. Karena ini cukup cukup menentukan. Iya, cukup menentukan. Juga. Kita lihat. Kejadian lagi. Ya, memang biliar ini banyak faktor di biliar ini dalam melakukan shot ya. Banyak. Sehingga kita tuh harus cermat, harus pintar. Di mana sih sebenarnya kesalahan kita, karena dari ujung rambut, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu ada faktornya. Iya, bisa, benar sekali. Setuju. Betul. Masalah eyesight, masalah leher, masalah tangan kanan dan tangan kiri harus sejajar berapa derajat, swing armnya gimana, posisi kaki dan segala macam, punggung. Jadi terus, yang mana itu susah ditebaknya, karena one single motion itu harus related semuanya. Betul nggak sih? Benar banget, setuju. Terus kamu pernah ngalamin hal seperti ini nggak? Pernah banget. Pasti semuanya pernah ngalamin ini. Cuman itu tadi semua dibentuk pas kita latihan. Ya, betul. Bukan pada saat pertandingan. Iya. Pada saat pertandingan kita harus udah siap bertempur posisinya, apapun yang terjadi. Iya, itu yang disebut biasanya disiplin sih. Betul. Harus disiplin. Betul.
keuntungan sekali lagi buat Ismail. atlet Indonesia Ismail Kadir. Ya. Ya, skor 7-3. Skor 7-3. Dan sepertinya daging pertama tuh Ismail ya? Bukan, dari Laos. Dari Laos ya. Dimana rack pertama itu dia break and run. Oh iya. Kemudian harusnya di rack kedua menjadi 2-0. Tapi dari Laosnya miss bola 8 ya kalau nggak salah. Sekarang skor 7-3. Mencari 9 kemenangan. Nah, ngomong-ngomong tentang biliar ini kan banyak kejuaraan-kejuaraan yang sedang berlangsung di luar sana ya. Benar sekali. Contohnya dari Las Vegas Open nyambung ke Maldives iya. nyambung ke World Premier League. Premier League ya. Habis itu nyambung ke UK Open. Iya. Dan habis itu ada lagi. Di mana mereka udah punya kalendernya, agendanya. Ya, di mana udah setiap tahun bakalan ada. Nah, untuk Maldives sendiri itu baru terjadi tahun ini. Ya, Mungkin betul. tahun depan akan ada lagi. Betul, dan itu terobosan yang sangat baik ya. Iya. Karena dari tahun 99 itu belum ada Maldives belum ada sekali. dia mengadakan. Sebelumnya paling kalau di daerah ini Qatar. Ya. Qatar udah lama juga loh. Udah lama juga enggak. Makanya setelah dulu kan World Nine Ball Championship itu di Qatar. Iya, betul. Sekarang berpindah. Betul. Pindahnya ke US. Tapi kadang ntar pindah lagi kemana gitu. Betul. Dan dulu sering di China 8 Ball. Benar sekali. Udah nggak lagi. Mungkin karena COVID juga sepertinya. Betul. Karena COVID memberikan dampak yang luar biasa. Kita kembali ke meja, kita lihat baru saja dilakukan break oleh Daupacan Tabanit. Dan berbeda sekali ya dari tipe breaknya nih. Iya. Tiana. Karena mungkin berawal atau basicnya dari snooker show yang dia pelajari bukan tentang break pool tapi break snooker. Benar sekali. Gitu. Jadi berbeda. Kemudian ini cuma fokus paling enggak dia break, he make a ball. Iya, betul. Dan untuk safety-nya juga akan berbeda ya, teknik-teknik untuk safety. Karena di snooker itu kan jarang sekali dia safety 3 ban, 2 ban, 4 ban. Kalau safety pun paling safety-nya yang jauh. Iya, yang jauh-jauh gitu dia. Dan ini terjadi kelihatan sekarang. Tuh. Kalau dari sini mungkin akan dilakukan safety. Iya. Harus dilakukan safety balik semestinya, tapi kita tidak tahu apa yang dilakukan oleh Ismail Kadir ini. Oh. Good shot. Tapi almost. Iya. Hampir tapi masih kelihatan ya. Kelihatan dan masuk sepertinya. Benar. Kalau untuk kejuaraan SEA Games itu sendiri harus ada standar berpakaian ya mereka? Oh iya, pasti ada. Ya, harus. Ada dress code-nya. Oh, kode A ya? Biasanya kalau kita sebut ini dress code kode A. Kode A ya, rompi, with vest, kemeja celana, panjang, kain, bahan, terus sepatu kulit, pakai dasi. Oh, harus? Harus. Oh my god. Karena lebih formal kan. Kebanyakan multi event yang menggunakan dress code seperti ini. Always black? The dress? Enggak juga sih, enggak juga. Oke. Kita lihat. Sangat baik sekali. Hampir saja. Kita lihat apakah sanggup untuk mengatasi under pressure yang diberikan oleh Ismail Kadir dengan skor 7-3.
Kalau melihat dari ball to ball dia di bola kecil itu sangat baik sekali Silviana. Iya. Tapi ketika di bola penentu seperti 789 sudah mulai agak-agak awkward. Seperti sekarang ini kita lihat tuh posisi walaupun yang masih cukup cuma angle-nya tapi akan ada sedikit nggak natural. Betul. Karena akan sedikit pemaksaan, dimana dia harus ngontrol bola putihnya. Tapi kalau dimana natural dia cuma berfokus pada potting aja. Betul. Dan ini posisi yang sama kayak seperti di bola 8 sebelumnya ya. Iya. Cuma bedanya sekarang bola 5 ini lebih dekat aja iya. jaraknya. Sebenarnya akan dilakukan draw shot sedikit. Oh. Wow. Oh. Sepertinya bukan yang diinginkan oleh. Sebenarnya kencangan ya, overpower. Betul. Cuman ya once again he's a snooker player so. Tapi terlalu cepet juga ya turun ke bola 6 ya. Like nggak mikir. Okay. Terlalu cepat sepertinya turunnya. Betul. Dan ini it happens frame to frame gitu. Iya. Rack to rack tuh banyak. Apa ya? Patternnya sama. Jadi miss-nya tuh di bola penentu. Bola penentu. Pernah ngalamin hal seperti ini nggak? Pernah ngalamin. Dan adrenalinnya nggak bisa kekontrol pastinya tuh kalau begitu biasanya jantung. Biasanya tapi nggak sampai the whole match. Mungkin pertama habis itu bakalan pasti kalau ketika udah ngerasain feeling ini dateng nih, aku bakalan take time out. Oke. Iya, karena aku bingung juga kenapa dia tadi nggak ngambil time out. Ini mau safety dan shot? Ya, sepertinya safety. But beruntung sepertinya. Iya. Two way shot mungkin ya kalau saya bilang. Mungkin. Tapi kayaknya safety kayaknya. Safety ya? Iya, harusnya. Apakah kesempatan ini baik untuk atlet Laos? Kita lihat. He missed again. Tapi posisinya belum on ya buat Ismail Kadir ya. Masih memerlukan strategi yang bagus bank sekali. Shot. Mungkin akan dilakukan bank shot di sini. Ya. Dia safety. Gak jadi. Saya perhatikan agak struggling ya dengan Ismail Kadir ini agak struggling. Dengan dengan kondisi mejanya, pantulannya. Jadi masih kayak berusaha untuk mencari. Padahal udah rack ke-11 loh ini. Iya. Baru saja dilakukan cutting yang cut shot, long cut shot yang sangat sulit ya menurut saya ya, sulit sekali itu karena full table cut itu. Tapi sedikit memaksa ya kalau kita lihat. Memaksa. Dan ini menjadi keuntungan untuk Ismail lagi. Ismail lagi dengan lihat buangan bola dari bannya. Iya. Dari Laos dan kita lihat apakah menjadi keuntungan yang sangat baik dengan 2 bola tersisa. Iya, he made the ball. Good. Ya. Cukup baik. Dan angle yang sangat baik juga untuk bola 9 dan sepertinya tidak akan menjadi masalah untuk Ismail Kadir. Sangat baik sekali. On the hill now. 8-3.
kill buat Ismail Kadir dan dia break ya. Iya. Kita lihat apakah akan menjadi penutupan yang sangat sempurna. Sempurna. So ini sepertinya kalau kita bicara tentang pemain Laos ini udah melakukan kesalahan di bola besar itu sebanyak mungkin 3 atau 4 kali ya. Lebih seperti ya. 4, 5. Mungkin 689, 89, 689, 5, 689. Always like that. Saya banyak melihat it doesn't supposed to be happen in SEA Games ya. Iya, untuk dengan multi event yang multi besar, event ini multi event besar ya, bergengsi yang untuk negara. Asia Tenggara. So kalau menurut analisa kamu gimana, Silviana? Apa yang terjadi sebenarnya dengan pemain Laos ini? Kalau dari analisa saya sendiri ya, mungkin kalau lihat dari kondisi karena ini multi event bawa negara, itu tadi karena gak kekontrol, terus dia melakukan kesalahan yang fatal, konyol, dan dia nggak bisa menerima itu. Makanya kenapa dia susah untuk recovery, karena masih belum bisa nerima gitu. Tapi ketika dia terima, dia mau make up his mind, mungkin hasilnya akan berbeda. Oke. So it's all about acceptance ya, menerima. Iya. Nah, kalau bicara tentang menerima itu biasanya apa sih yang kamu lakukan? Maksudnya acceptance, terus acceptance-nya itu mau diapain? You have to release about the pain juga kan. Iya, karena gimana caranya, kamu gimana? Kalau aku lebih ke ketika make mistake, kayak oke, itu udah terjadi, aku mau gimana lagi, dan aku cuma bisa sekarang yang ada di depan aja nih, karena kalau aku terus mikirin, terus akan ke bawah untuk selanjutnya, sedangkan ini gamenya aja belum berakhir. Oke. At least I have to fight till the end. Oke, dan itu salah satu non-teknis yang perlu dipelajari oleh semua atlet biliar, saya rasa. Iya, benar. Iya. Karena kalau kita nggak bisa move on, ya kan? Iya. Kalau bahasa gaul lagi nggak bisa move on, ya nggak bisa dapet yang lain dong. Iya. Gitu kan. Apalagi kan dengan rules-nya alternate break. Iya. Kita masih punya chance. Iya, betul. Kita lihat cut break yang sangat baik, dan kita lihat bola satu. Oh, sangat bersih sekali. Okay. Nice. Layoutnya bagus. This is very good break. Very good break. Dengan layout yang sempurna. Lihat. 4 bola di bawah, 4 bola di atas. Dan semuanya open. Iya. Kita lihat apakah menjadi penutup yang baik untuk atlet Indonesia. Kita lihat. Wow. Tapi satu hal yang saya senengin dari Ismail Kadir ya, pattern mainnya itu loh. Ya. Walaupun dia leading, dia tetap sama. Konsisten. Itu yang ini susah yang harus dikalahkan dicontoh. pemain. Iya benar, ini yang harus dicontoh. Ya. Dan ini tidak gampang membuat pemain sangat seperti ini. nggak mudah. Ini harus dibentuk pas kita latihan. Betul. Betul. Dan latihannya bukan sejam, 2 jam, 3 jam loh. Benar. Nah, dan ini juga yang karena waktu SEA Games yang sebelumnya 2019 ketika Mail berhadapan dengan Carlo Biado, saya nonton. Saya di sana. Sama, dia juga dengan pace-nya yang sama seperti ini. Iya. Walaupun dia bermain dengan top star, tapi dia tetap dengan pace-nya. Dia tetap on the table. Betul. Feel your own real game, Iya. authentic gitu loh. Bahasanya itu authentic. Lu bermain apa adanya dengan game lu aja. Bener. Gitu. Jadi dia juga nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh. Jadi betul. Apa sih yang dibutuhkan untuk habisin bola ini, itu saja yang dilakuin dia gitu. Nggak ada nambah 2 atau 3 gitu. Banyak pemain Indonesia yang belum menemukan patternnya dia untuk bermain dalam sebuah pertandingan. So makanya mereka mudah untuk dikalahkan, dan banyak juga pemain Indonesia, bahkan pemain senior atau pemain pro yang patternnya tuh berubah-berubah. Benar. Sehingga kestabilan dan konsistensinya tidak bisa mewujudkan sesuatu yang wow gitu loh, dalam ball to ball ataupun game to game-nya gitu loh. Dan kalau Ismail berbeda sekali. Dari awal sampai akhir dia tetap seperti ini. Sama. Walaupun ketika dia beberapa kali dia melakukan safety dan safety-nya gagal, tapi dia tetap on his pace. Tetap. Dan tinggal 2 bola tersisa ngomong-ngomong. Akan menjadi penutup yang sempurna sepertinya. Iya. 2 bola tersisa untuk menuju quarter final. Quarter final ya.
Di mana masih oke lah posisi 9 seperti ini. di mana? Kita lihat berkonsentrasi sekali dia. Iya, baik Akhirnya, sekali. Nice game. Main single 9 ball antara Indonesia melawan Laos dimenangkan dengan skor 9-3 dan ini menjadi hal yang baik ya. Hal yang baik. Itu dia. Maksudnya good start. Semoga Indonesia selalu berlanjut iya. sampai final. Oke, sepertinya kita akan tutup acara ini dan berharap kita kembali besok ketemu dengan partai selanjutnya ya. Masih banyak di jam 10, 2 jam 6 sore. SEA Games Biliar 2023 di Laos. Oke, saya pamit, Christian BT Samosir dan teman saya siapa? Silviana. Lu, jangan Silviana lupa. Lu. Sampai ketemu besok. Salam biliar Indonesia. Thank you.